Alhamdulillahirabbil alamin, berlanjut kepada pembahasan ta'limul muta'allim, yang mana kemarin kita berakhir membahas tentang bagaimana kita bersabar sama ejekannya orang bodoh. Ya, mudah-mudahan pada ingat ya. Jangan cuma ada di majlis kada ingat, kudu ingat. Ya. Ejekannya orang bodoh, ya. Ejekannya orang yang menyakiti kita, walaupun orang itu pintar. Kita bahas kemarin. Orang itu pintar, cendekiawan, hartawan, ya politisi atau apa, ngejek misalnya, berarti dalam porsi itu dia lagi bodoh. Ya Allah angkat kepandaiannya. Padahal orang pandai gimana kira-kira? Orang pandai yang benar-benar pandai itu bersabar, mengeluarkan kebaikan, ya kan? Yang kita bilang kemarin juga, bagaikan air, isi teko, yang yang dikeluarkan adalah air jernih dari iman dan takwanya. Nah itu tergantung juga, kalau tekonya isinya res juga yang kemarin, kalau kebangetan kenceng, ya kan, keluar juga tuh res. Nah, manusia ketika dia mempunyai nilai-nilai sisi syaitaniyah atau sisi kebinatangannya atau sisi yang dalam di dalam jiwanya, kalau dengan benturan keras akhirnya keluar juga. Ya dengan yang sering kita dengar kalimatnya, lu jangan pikir gua sabar terus gua diem, nah gitu kan, itu sering banget kita dengar. Gue udah sampai batasnya gue sabar. Nah itu karena saking kencengnya benturan itu, keluar dah kalimat-kalimat yang luar biasa dah dari mulutnya, bla 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 bla, ya, yang kodok, yang kambing, yang apa, itu, yang jeroan isi keluar semua dah tuh. Nah ini, ya. Dan ada seorang penyair, ya, balautun nas qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira hattali qalin walam ara min hutubi ashadda waqan as'aba min mu'adatil rijali. Seorang penyair berkata, di masa-masa aku telah menasihati manusia, maka belum pernah aku melihat dari mereka kecuali orang-orang yang mengkhianat, yang pemurka, pengkhianat, pemurka, pemarah. Ini nggak pernah zaman itu. Walam ara fi hutubi ashadda waqan, pernah melihat, menyadari masalah besar yang sukar diatasi. As'abu min mu'adatir rijali, ya, kecuali permusuhan itu dilakukan oleh seorang laki-laki. Permusuhan kan paling banyak laki-laki kan. Apa lu gitu. Kalau tawuran kan banyak kan isinya laki-laki. Kalau ada perempuan tawuran, nah itu khariqul adah namanya di luar dari kebiasaan. Udah benar-benar akhir zaman udah. Lah perempuan cakar-cakar di tengah jalan tawuran kayak cowok gitu lah ya. Nah ini yang kebiasaan umumnya, ya. Penyair mengatakan di sini adalah seorang laki-laki ditemukan dengan permusuhan. Wa tuqtu miraran asya'i turra wa ma tuqtu amarra minas su'ali. Dan sudah aku rasakan seluruh kepahitan, rasain semua kepahitan hidup. Ya, namun tidak ada yang lebih pahit kecuali dari meminta-minta. Ma'aduktu amran minas su'ali. Kenapa minta-minta itu jadi kepahitan? Nggak enak rasanya minta. Enak gak rasanya minta? Nggak enak. Makanya kalau ada orang yang sampai jatuh minta, dia telah menjatuhkan harkat martabatnya. Minta kita. Betulnya dari kejadian yang paling parah dia lihat, yang tawuran, yang musuh-musuhan, ya. Itu nggak pernah yang dia melihat dari yang pahit itu kecuali minta-minta. Ini porsinya ya, masing-masing kan punya porsi. Penyair ini ingin menyatakan bahwa porsi yang paling pahit dalam hidup itu adalah meminta-minta. Kita mau menempatkan kalau minta-minta itu rasanya luar biasa pahitnya. Apapun itu, ya. Yang memintanya itu ada porsi yang dikatakan mulia, agung, minta ilmu, minta barokah, nggak ada hal-hal yang menyinggung. Tapi kalau udah minta kebutuhan dunia, nah itu dia menjatuhkan dirinya. Kalau minta akhirat beda. Jadi kalau kita pengen menjadikan diri kita mulia, jadilah sang pemberi. Ingin disalahkan itu di situ. Jadilah seorang tangan di atas, jangan jadi yadus sufla. Pengen jadi tangan yang pemberi, yang membuat apapun orang
itu juga tidak terhina. Makanya kalau baiknya kita masuk, kalau ngasih orang, pernah kita ceritakan ya, diam-diam aja ngasih, jangan di depan orang, diam-diam bawain keluarganya, diam-diam kita kasih kawan kita. Kenapa? Kadang ada adab, guru kalau dikasih itu langsung diumpetin, kan ya? Sering nggak gitu? Guru kalau dikasih nggak terang-terangan, Ustaz ini buat antum, ada begitu? Terus Ustaznya datang ambil, yang ngasih nggak ada, ya Ustaznya juga jatuh harkat martabatnya, gitu. Adabnya gimana? Samperin, jangan sampai dia meminta. Porsi minta itu dia meletakkan tangan di bawah. Makanya seringkali orang kalau ngasih Ustaz nggak nyuruh tangannya gini. Kadang lagi buru-buru berebut salaman, nah itu masih. Jadi nggak menandakan bahwa dia itu ada. Nah, jangan. Bukan nggak ada. Jangan kita menempatkan diri kita di bawah kalau memang nggak pantas untuk ditaruh di bawah. Posisi kita nih, misalnya kita guru, misalnya kita ustadz, atau kita orang-orang majelis, jangan menempatkan, kecuali memang ada perintah, kedaruratan, perwakilan. Coba lihat kalau ada orang minta sumbangan terus nggak dikasih, rasanya gimana? Gitu. Oh maaf ya, rasanya nggak enak. Kita nggak enak, yang nggak ngasih juga nggak enak. Dia benar bakal ya. Makanya ini dijadikan satu peringatan buat orang-orang yang mengatasnamakan yayasan, mengatasnamakan majelis, pondok, gitu. Itu kejahilan mereka karena melihat ruang untuk memberi itu luas, takut kualat, takut dia manfaatin itu. Akhirnya dia keliling bawa-bawa map kan. Waktu ditanya pondoknya mana, apa bingung dia jawabnya. Ya itu. Ini bagian dari akhlak sama adab juga, menjual kebaikan ibadah, ya, mengatasnamakan ibadah tapi untuk kepentingan sesaat. Nauzubillah dzalik. Kecuali kalau memang itu perintah itu adalah yang sudah dituntut atau ada petunjuk, datang ke sini dengan arahan ini, dengan arahan ini, itu beda. Karena ketika dituntut dan diarahkan, udah ada kontak-kontakan dan diyakini bahwa pemberian itu adalah dari orang baik dan hasilnya baik. Insya Allah kalau sama bos saya dikasih, karena kita tahu bos kita orang baik. Insya Allah sama tetangga saya dikasih, karena kita tahu tetangga kita ingin memberikan dengan ketulusan yang sesuai. Gitu, dia tulus kalau ngasih sama yang sesuai, tapi jangan yang ngomong katanya buat ini buat itu tapi kagak jelas, itu lebih kagak redo kita. Gitu. Makanya kalau kita ngasih ke orang yang mengatasnamakan barang semu atau tempat semu, ya kagak jelas loh. Kita jangan mau ngasih itu, kita ngikut dosa. Kita sendiri ragu, mendingan Pak nggak usah buat sono, buat jalan aja memakan ente. Mendingan itu, pahalanya jadi buat tenaga dia, ya. Buat dia hidup maksudnya. Mudah-mudahan kita doain ya, mudah-mudahan ente taubat, cari yang benar. Ya ditanya juga nggak jelas. Kalau ente yakini bahwa ketidakjelasan itu di hadapan ente yakin nih, ini nggak jelas nih, kasih aja duit buat dia 5.000 kek, ini Pak buat di airnya sama apa es teh gitu. Mendingan saya ngasih buat Bapak. Kalau saya ngasih buat pondok, Bapak dosa, saya dosa. Saya memberikan peluang kemalasan Bapak, ya, memberikan ruang untuk dosa. Bapak apalagi menjual kebohongan, artinya itu haram. Man akal haram nabata haram fannaru aulabi. Itu ya dalam makna hadis. Ya, kalau aja sampai orang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu ada utama tempatnya. Auzubillah min dzalik. Ya kita sendiri udah tahu nih, udah ngaji, ya udah tahu bagaimana triknya. Mending kita secara kemanusiaan aja ngasih. Manusiaan, kita kesian sama dia yang jalan-jalan, mau nipu kan modal juga. Dia kaki udah buat lu minum aja dah. Sebagaimana kita kasih minum apa? Kucing di jalanan, ya, niatnya buat peri kehewanan aja gitu kan, dapat pahala. Daripada kita tuntut dia untuk bohong, tuntut dia untuk jahat, itu jangan sampai kita malah jerumusin dia ke
Nah, kalau kita ngasih kebaikan itu ada ibadahnya, dia juga senang, ada ibadahnya juga, kita doa, ya Allah berikan hidayah kepada dia supaya dia jangan begini-gini amat, karena menjatuhkan dirinya dengan meminta-minta. Ya gitu. Kita yang tahu, kita tuntun hati kita untuk minta sama Allah. Ya, hati kita tertuntun dengan ilmu gitu. Karena kita udah belajar, ya udah dah kasih ya. Buat ongkos minum aja mau makan ya. Jangan buat gitu-gituan. Karena nggak jelas. Saya udah tahu mak udah buluk kayak begitu mah. Mana kampung gak jelas. Emang kayaknya nggak ada orang kaya di sana. Sampai kelilingan kemari-mari. Ya, bohong juga jangan kebangetan. Sekarang mau dong cerdas semua. Ya mending kita kasih buat dia makan. Minum ente butuh makan tuh lebih baik daripada gua ngasih jadi dosa. Lu dosa, gua dosa. Ya, gitu. Insya Allah kalau kita udah ngerti, jadi pahala amal kita akan jadi jariah kita. Kita doakan yang baik. Dia juga jadi tertuntun, kita juga jadi damai. Kita enggak, istilahnya enggak macam-macam, enggak maki-maki. Ini udah maki-maki, ngasih juga kagak. Ya kalau mau ngasih, kasih, tapi niatnya bedain. Gitu.